Kita masih membahas al-qadiyah muta'allaqu bil ikhlas, tentang masalah keikhlasan. Setelah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, kita masih lanjutkan tentang masalah bab al-ikhlas, karena begitu pentingnya masalah keikhlasan di dalam amal ibadah kita, sehingga para ulama menamakan sebagai al-asas fil ibadah. Fondasi di dalam ibadah itu adalah niat. Bangunan yang megah, namun jika fondasinya tidak kuat akan runtuh. Amal ibadah sebanyak apapun, namun keikhlasannya tidak ada di dalam ia beramal, maka seluruh ibadahnya pun akan runtuh kebaikannya dan pahalanya. Oleh sebab itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita ilmu tentang masalah keikhlasan. Kalau kita amati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Seluruh perkara yang baik, seluruh perbuatan yang baik, seluruh amalan yang baik tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, dia akan terputus, kata Nabi. Riwayat yang lain abtar. Abtar artinya juga terputus. Maknanya terputus, keberkahannya terputus. Kalau kita perhatikan, sebenarnya tujuan Nabi mengajarkan kita membaca bismillahirrahmanirrahim di seluruh amal baik, tujuannya agar melahirkan keikhlasan. Karena kita menyebut nama Allah, kita mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Tujuan makan agar fisik kita kuat untuk ibadah. Ketika nama Allah disebut, maka makanan-makanan tersebut akan melahirkan energi positif yang akan memunculkan keikhlasan di dalam hati. Makanya tidak bisa lepas dengan nama Allah di seluruh amal soleh kita, agar kita ingat bahwa kita lakukan ini semata-mata untuk Allah, mencari ridho Allah atau mencari pahala daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantini mengatakan yang termasuk ikhlas itu 3 dalam motivasi amal. Targhib fil amal, dia ibadah, melaksanakan seluruh perintah Allah, tujuannya agar masuk surga. Maka hal itulah dinamakan keikhlasan juga. Kenapa engkau sholat? Ingin masuk ke dalam surga. Hal ini diperbolehkan, namun tingkatan keikhlasan yang rendah. Walaupun sah di dalam berniat seperti itu. Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan ini ibadahnya tujar, pedagang. Jadi kalau ibadah kita hanya ingin mencari surga, ibadah kita masih dikategorikan keikhlasan, masih dikategorikan ikhlas, namun ibadah seperti ini seperti pedagang, hanya ingin mencari untung. Atau ia ibadah, ditanya kenapa engkau ibadah, engkau sholat, dia menjawab takut masuk neraka. Jadi seluruh kebaikan yang dia lakukan itu semata-mata untuk menghindar dari api neraka. Ini juga masih dikatakan ikhlas. Nah, yang ketiga ini yang tinggi, namanya ibadatul ahrar. Kalau yang kedua tadi ibadah karena takut neraka, ini seperti budak. Kalau yang ketiga ibadatul ahrar, ibadahnya orang merdeka, ia ibadah bukan hanya sekedar mencari surga, takut api neraka, tapi sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia gunakan untuk ibadah. Ini ibadah yang tertinggi.
Afala akun abdan syakura, kata Nabi, apakah salah saya menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan lagi melihat untuk mendapatkan keuntungan masuk ke dalam surga, walaupun itu dibenarkan, bukan semata-mata takut neraka, tapi ibadahnya sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Makanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad ketika beliau menjelaskan makna syukur, beliau katakan asyukur itu ayyasta'ina ni'amallahi ta'ala ala ta'atih wa yada'aha fi mawadi'iha allati yuhibbuha Allah wa dhalika huwa ghayatu syukri wa nihayatuh. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan definisi daripada syukur adalah menggunakan seluruh nikmat Allah untuk taat kepada Allah dan meletakkan seluruh nikmat Allah di tempat-tempat yang Allah cintai. Itulah dia substansi dan intisari daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.